Gitu. Jadi kalau kamu ngakunya kamu sekarang saya nggak ngikut imam-imam mana, nggak bisa. Karena kamu sekarang menjadi Islam pun itu gara-gara apa? Gara-gara ilmu yang turun-temurun, ajaran Islam yang turun-temurun diwariskan sampai ke kamu, sampai ke keluarga kamu, dan sampai kamu jadi Islam sekarang. Halo semuanya, selamat datang kembali di Muzakarah, ruang diskusi para santri episode ke-6. Kali ini kita akan ngebahas tentang siapa sih sebenarnya yang paling salaf, karena ada komentar seperti ini di akun YouTube gua, di konten YouTube gua. Oke, ini menarik sih sebenarnya untuk kita bahas ya. Ini for the first time gue ngebahasnya ini ya, golongan ya. Kemarin kan organisasi, adat, gitu-gitu. Ini for the first time kita ngebahasnya tentang salaf. Dan lagi-lagi Muzakarah ini kan konsepnya kan gue unscripted ya. Jadi kayak nggak pakai skrip. Gue hanya membahas apa yang gue tahu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang salah-salah atau gue kurang dalam menyampaikan atau gue keliru gitu ya, kalian bisa tolong koreksi atau tambahin di kolom komentar. Kita sama-sama diskusi di sini. Oke, salaf. Salaf ini artinya apa sih sebenarnya, teman-teman? Hah? Gue pernah nanya temen gue, salaf itu artinya murni. Enggak, salaf itu secara arti bahasa. Salaf itu adalah pendahulu artinya, guys. Salaf itu artinya pendahulu. Orang-orang terdahulu, salafus sholihin gitu ya. Orang-orang terdahulu gitu. Jadi, kalau ada orang yang mengakunya gue salaf, lah, lu usia lu udah berapa ratus tahun berarti? Karena yang namanya salaf itu orang-orang terdahulu. Orang-orang yang mengikuti orang-orang terdahulu disebut salafiyah. Itu bedanya ya. Jadi salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Pengikut orang-orang terdahulu disebutnya salafiyah. Koreksi kalau gue salah. Disebutnya salafiyah. Nah, sebenarnya salaf ini apa sih? Ya, apakah NU itu salaf? Sebelum kita bicara soal salafnya, ya, kita bicara soal ada yang namanya itu sunni. Ya. Ini udah banyak dibahas sama Ustadz juga, tapi gue bakal ulangi lagi. Sunni. Sunni ini ada banyak nih, ya. Ya, salah satunya itu ada Asy'ariyah. Dan ada salaf. Kita bahas ke sini sebenarnya ada 4 apa ada 3 gitu, gue lupa. Nah, NU itu masuknya ke Asy'ariyah gitu. Orang-orang salafi udah pasti sunni. Ya. Tapi orang-orang sunni belum tentu salafi. Kenapa? Karena bisa jadi dia Asy'ariyah, ya, atau dua lain ini. Tapi kita fokusnya ke sini aja. Saya orang sunni, sunninya sunni apa nih? Asy'ariyah atau salafi? Gitu. Saya orang salaf gitu. Berarti dia orang sunni gitu. Oke? Clear ya di situ ya. Nah, kenapa ada istilah salafi ini? Ini tuh merujuk pada siapa? 4 sahabat. Dan orang-orang yang pernah belajar di masa Rasulullah SAW yang bertemu langsung dengan Rasulullah SAW disebutnya orang-orang salafi sebagai generasi pendahulu, murid para sahabat, ya kan? Terus ada muridnya murid para sahabat. Ini generasi awal-awal nih. Ini kalau kamu bilang kamu adalah seorang salafi, berarti kamu termasuk orang-orang di bagian sini. Tapi kalau kamu bilang kamu salafi, ya berarti kamu orang yang mengikuti ini secara turun-temurun. Terus ada yang bilang, mendefinisikan, yang mengikuti Al-Quran dan hadis dan Rasulullah dan ajaran, yang mengikuti Al-Quran dan hadis dan ajaran Rasulullah. Iya, gue juga tahu gitu, bahwa tadi kan kita ada orang-orang sunni gitu, seluruh golongan ya, itu tuh pasti mengikuti Al-Quran, hadis sama ajaran Rasulullah. Pasti. Cuman yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah bagaimana cara kita memahaminya tergantung pada rujukan imamnya. Tadi kan kita ada Asy'ariyah, ada Salafi ya. Ya. Nah, ada Asy'ariyah, ada Salafi, ya. Kan rujukannya sama nih, payungnya sama-sama orang-orang Sunni, ya kan? Salafi punya imamnya sendiri, ya. Atau tokoh agamanya sendiri. Asy'ariyah juga sama, punya imamnya sendiri. Nah, kalau udah kayak begini, ya, tinggal tergantung bagaimana setiap imam ini menafsirkan hadis, Al-Quran, atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi, kalau kamu ngakunya kamu sekarang, saya nggak ngikut imam-imam mana, nggak bisa. Karena kamu sekarang menjadi Islam pun itu gara-gara apa? Gara-gara ilmu yang turun-temurun, ajaran Islam yang turun-temurun diwariskan sampai ke kamu, sampai ke keluarga kamu, dan sampai kamu jadi Islam sekarang. Jadi nggak bisa kamu bilang, saya langsung belajar sama Rasulullah, Al-Quran dan hadis, nggak pakai imam-imam. Nggak bisa kayak gitu.
Kalau ada orang yang mengaku salafi dengan tidak mengakui adanya imam-imam terdahulu, nggak bisa kayak gitu. Karena memang orang-orang salafi harusnya ya, dan Asy'ariyah itu tuh mereka mengakui mereka tuh bagian dari Sunni. Yang mana orang-orang Sunni itu percaya sama apa? 4 imam mazhab. Bedanya kalau Asy'ariyah itu fokusnya ke Syafi'i, ya. Kalau Sunni, kalau Salafi itu dia tidak taklid. Lebih cenderung ke Hambali sebenarnya. Setahu gue lebih cenderung ke Hambali tapi tidak taklid. Jadi referensinya itu bisa ke 4 imam yang lainnya. Tapi lebih condongnya ke Hambali gitu. Gitu aja. Jadi nggak ada tuh istilah sekarang tuh si paling Salafi itu nggak ada. Karena ini turunannya. Turunannya itu bener-bener jauh. Kita tuh ke Nabi tuh jauh banget. Jadi stop buat kalian yang bilang saya adalah orang yang paling Salafi. Atau mengklaim saya yang paling Salafi. Nggak ada kayak gitu-gitu. Ya. Semua dari tuntutannya bisa sampai ke Rasulullah. Itu pendapat dari gua. Sejauh yang gue paham, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar atau koreksi kalau gue ada salah. Sampai berjumpa lagi di Muzakarah episode selanjutnya.